Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan tak lupa pula saya mengucapkan salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana Rasul yang membawa kita ke alam yang terang benderang. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan acara pada pagi hari ini, diseminasi tentang budaya positif yang dibawakan oleh Pak Ibu Kasmajaya. Untuk itu saya tidak panjang lebar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi Katipan judulnya diseminasi budaya positif. Dengan itu waktu dan tempat kami persilakan kepada saudari Kasma Kasmajaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Kabar baik, sehat walafiat. Bapak selaku wakil kepala sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan dan waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan melakukan diseminasi terkait modul budaya positif. Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya kehadiran saya menyita waktu Bapak dan Ibu. Mungkin di luar sana ada kegiatan yang harus dilakukan, tapi Bapak dan Ibu menyiapkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak terbiasa duduk. Jadi di sini saya akan membawakan beberapa materi yang saya mulai dari pendidikan guru pendidikan, dan saya sudah pernah janji ke kepala sekolah dan Ibu Ayu bahwasanya apapun yang saya peroleh nantinya akan saya bagikan ke teman-teman yang lain, ke Bapak Ibu yang lain. Saya berharap ke depannya apabila kegiatan ini telah berlangsung ada motivasi dari Bapak dan Ibu atau terkait perubahan paradigma kita dan paradigma kita yang lalu kemudian ke paradigma baru. Di dalam diseminasi budaya positif ini ada beberapa nanti materi yang akan saya paparkan. Jadi ada beberapa materi yang akan saya bagikan yang terkait budaya positif. Yang utamanya itu teori kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian terkait keyakinan kelas dan posisi kontrol dan bagaimana itu restitusi. Jadi mungkin dalam diseminasi nanti ini saya tidak bagaimana banyak memberikan teori, tapi bagaimana kita saling sharing terkait pengalaman kita dengan anak didik kita selama ini. Oke, mohon maaf sebelumnya juga kepada ibu guru saya
Ibu Sofia, jadi saya agak grogi nih maju di depan. Tapi ini tuntutan kegiatan, jadi saya minta maaf dan mohon kerjasamanya, ya. Nah, jadi di sini saya yang pertama kita akan bahas mengenai teori kontrol. Silakan Bapak Ibu duduk berdua, jadi pasangan berdua. Oke, ada Ibu Kapika dan Ibu Uni berdua, silakan duduk berdua. Oke, saya akan bagikan ada bawa pulpen Pak? Nanti kita pegang, Jo. Oke, jadi saya minta kita akan main game cobalah buka. Temanya cobalah buka. Jadi yang memegang kertas itu bagi Bapak dan Ibu yang memegang kertas itu akan menulis benda berharga di dalam kertas ini. Ditulis benda yang paling berharga, kemudian digulung lalu digenggam. Teman yang tidak menulis tersebut mencoba membuka genggaman tangannya teman yang memegang kertas ini dengan cara membunyikan. Pokoknya apapun yang bisa Anda lakukan, Bapak Ibu lakukan agar supaya teman di sampingnya itu mau membuka yang digenggamannya. Sementara yang dia genggam itu adalah benda yang paling berharga menurutnya. Oke, kita coba dalam waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Benda apa saja yang menurut Anda mau apapun, sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang sangat berharga menurut Anda. Jadi teman di sampingnya, setelah itu teman di sampingnya mencoba untuk membuka genggaman tangan tersebut. Oke, Anda boleh menjelaskannya atau mengayunya. Dapat kor ayu saya. Bagaimana cara dia? Oh, mana teman? Jadi jangan diperkirakan benda apa yang kita tulis ya. Jangan diperkirakan. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya yang sering saya bawa dalam tas saya. Kenapa saya bawa ini? Karena menurut saya ini yang paling berharga di antara semua benda-benda yang ada. Kira-kira apa ya? Di apa ini? Di paksa dia atau bagaimana? Apakah Ibu rela dibuka diberikan kepada orang teman Anda benda yang berharga menurut Anda? Oke, dan bagaimana teman tersebut mencoba bertanya dengan sampingnya bisa membukanya? Boleh. Seperti pedagang. Payuannya loh. Bayangkan. Apabila Anda tidak ingin mendengarnya, waktunya selesai. Saya angkat ini. Ya, buka. Oke. Ada yang diberikan sampai diberikan. Oke. Oke, saya mau tanya. Apa alasannya membuka genggaman tangan tadi? Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, alasan saya memberikan sesuatu yang berharga ke teman saya karena
saya sebagai selain guru, saya sebagai penjual ya di sini, menjual sesuatu, jual barang. Ya tadi pada saat saya menggenggam sesuatu yang menurut saya paling berharga dalam tas saya, dia iming-imingi saya. Nah, apa iming-imingnya? Katanya dia, ketika barang yang berharga itu terlepas dari genggaman saya, dia akan membeli produk yang saya jual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang tidak melepaskan? Oke, saya mau tanya alasannya ya. Gimana yang mau melepaskan? Menjual pasangan. Saya di sini Ya. menulis apa yang saya tulis di sini. Saya tidak beritahukan kepada teman saya. Kenapa? Karena ini adalah barang yang paling berharga bagi saya. Bagi saya ya. Menurut saya ini paling berharga, tetapi belum tentu berharga bagi orang tersebut. Nah, makanya itu saya harus pertahankan. Ini tidak boleh, karena ini yang paling berharga, tidak boleh diambil oleh orang lain. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kenapa kamu dulu? Oke, sekarang kita diskusikan ya. Tadi ada beberapa Bapak dan Ibu yang bersedia membuka, dan ada yang tidak sama sekali mau dia dirayu, mau diiming-imingkan. Ternyata ada juga yang bisa mendapat rayuan. Oke, dari situ kita bisa menebak. Jika diibaratkan dengan peserta didik kita, apa yang kita bagikan, apa yang kita kehendaki terhadap peserta didik kita, belum tentu peserta didik kita mau melakukannya. Begitu pula dengan yang Bapak Ibu laksanakan tadi, itu disebut dengan teori kontrol. Nah, yang bagaimana tadi itu teori kontrol, yaitu adalah yang memegang kendali sebetulnya bukan orang lain, bukan diri kita, tapi orang lain. Bagaimana kita bisa memahami orang lain? Jika diibaratkan dengan peserta didik kita, kita sebagai guru tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan ketika kita mengajar. Tapi bagaimana kita dapat membuat peserta didik itu mengikuti apa yang kita inginkan? Bisa diterima? Ya. Oke. Kita tidak bisa mengikuti kehendak Oke, jadi teori kontrol itu berdasarkan Dr. William itu ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi semua perbuatan positif itu bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bermasalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, berdasarkan teori ini diaplikasikan dalam pembelajaran dikenal dengan teori kontrol. Jadi tadi ada pertanyaan dari Ibu Alia sempat saya dengar, kita tidak bisa memaksakan kepada murid. Ibaratnya ada yang bilang itu perempuan itu ibarat tulang rusuk laki-laki ya. Apabila kita berusaha meluruskannya, dia kan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, maka dia akan patah. Dapat diibaratkan juga seperti itu peserta didik kita. Bagaimana laki-laki bisa membuat perempuan itu mengikutinya? Tentu ada tekniknya. Begitu juga kita sebagai guru terhadap peserta didik kita
kita tidak bisa memaksakan, tapi tentunya ada teknik-teknik dan strategi apa yang kita lakukan agar peserta didik mau mengikuti apa yang kita katakan. Itu ya. Sebelum saya lanjut, kita bahas mengenai kurikulum merdeka. Ini terkait dengan saya positif. Ada paradigma sebelumnya bahwasanya ngapain sih itu kurikulum merdeka? Berarti merdeka kan peserta didik semuanya dong, anak-anak, semuanya dong, semua kita. Tidak Bapak Ibu, kurikulum merdeka menuntut bahwasanya bagaimana yang dimaksud dengan kata merdeka adalah bagaimana peserta didik kita mampu mandiri. Meski contoh halnya biasanya dengan kebudayaan kita sholat zuhur secara berjamaah. Kalau sebelumnya karena selama 1 bulan sudah kita biasakan sholat zuhur secara berjamaah, dan itu sudah mengudara ke peserta didiknya kita, tanpa adanya kita suruh lagi, ternyata kita lihat di musola sana sudah penuh. Berarti itu anak-anaknya kita sudah mandiri. Itu yang dimaksud dengan merdeka, bukan semaunya. Jadi bagaimana kita membuat anak-anak itu mandiri, tidak bergantung lagi ke kita. Hasil akhirnya itu maksud kurikulum merdeka dengan tujuan memerdekakan peserta didik, gitu ya. Melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Tadi Ibu Miswan itu karena ada juga keinginannya, makanya beliau mau dibujuk oleh Ibu Wilda. Kalau seandainya Ibu Wilda tidak menginginkan dia akan membeli produknya, pasti Ibu Wilda tidak akan membuka memberikan sesuatu yang berharga tersebut. Akan tetapi Ibu Sumirna tidak membuka kepala tangannya karena itu sesuatu yang berharga menurutnya. Dan ibu yang di sampingnya tadi tidak bisa merayunya karena strategi-strategi yang dilakukan itu belum tercapai, dia belum mengira. Bagaimana? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kalau kita dulu kenal ada nama stimulus atau respon, ada tindakan kemudian ada respon. Nah, kalau sekarang kita bagaimana kita mencoba mengetahui teori kontrol, di mana bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita bisa merubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Oke? Kebutuhan itu kita sama, tapi di dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Apa yang dibutuhkan Ibu Miswan dengan Ibu Sophia atau Ibu Tabika itu berbeda-beda. Kemudian dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ibarat kata tentang bunga ini, ada yang menganggapnya ini cantik, ada juga yang beranggapan bahwa ini bukan menarik, gitu ya. Kemudian di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apa tindakan yang dihasilkan oleh anak didik kita semuanya memiliki
tujuan, mau dia nakal atau kadang kerja tugas dengan tidak, ada tujuannya. Kemudian di dalam stimulus respon berdasarkan hal tadi ya, bahwa orang lain bisa mengontrol kita, tapi berdasarkan teori kontrol kita lah yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu menurut stimulus respon. Tetapi teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi penting bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian dalam stimulus respon, model berpikir menang dan kalah, sedangkan teori kontrol semuanya ingin menang. Ya, oke. Kita masuk pada disiplin positif. Oke, jadi saya mau tanya dulu satu orang dan Bapak Ibu. Ibu Nafika, boleh? Kalau jika ditanya mengenai kata disiplin, apa yang ada di benak Ibu Nafika jika ditanya dengan kata disiplin? Menurut saya kalau dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya ditunjukkan kalau kata disiplin itu seperti misalnya anak-anak itu datang tepat waktu dalam kelas, kemudian mentaati aturan-aturan sekolah. Itu sih menurut saya. Oke, kalau dengan Ibu Sofia? Disiplin itu berarti kita melakukan apa yang baik yang sudah ditetapkan. Jadi kita tidak melanggar apa yang sudah kita tetapkan. Itu menurut saya disiplin. Oke, Bapak dan Ibu-ibu ya sudah, bapak-bapaknya seperti ada. Oke, jadi disiplin biasanya itu kan kita lebih menekankan apa yang disampaikan Ibu Ika, bahwasanya disiplin itu apa yang kita harapkan peserta didik selalu ikuti ya, mengenai aturan. Jadi terkait dengan disiplin positif, berarti disiplin positif, bagaimana itu disiplin yang positif? Di mana kata disiplin itu awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi kita mendisiplinkan itu bukan berarti di situ kita menghukum agar peserta didiknya kita mau mengikuti aturan yang ada, gitu ya. Di mana disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi kebanyakan dari kita menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada aturan. Kemudian sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar disiplin positif itu tidak harus diberi dengan hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir. Jadi kalau masih ada cara yang lebih baik daripada hukuman, maka pakai cara itu dulu. Di dalam disiplin positif ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa menerapkan yang disebut dengan konsekuensi. Yang kedua, dengan restitusi. Itu ya, bagaimana nanti itu kita akan bahas berikutnya. Bapak kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk
mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Di mana disiplin yang dimaksud ialah bagaimana disiplin itu berasal dari dirinya anak-anak sudah ada motivasi internal di situ. Kemudian kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi internal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi, sebentar saya akan bahas lagi ya. Sebagai pendidik, tentu kita ingin menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Pertanyaannya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya? Apakah perilaku murid-murid Anda berubah? Oke. Jadi biasanya apabila peserta didik ada yang melakukan kenakalan-kenakalan atau apalah yang tidak bisa dapatkan, strategi apa yang biasa Ibu lakukan? Bisa dibagikan ke kami? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali menurut saya materi ini. Mungkin sebelum saya jawab, saya mau memberikan pemahaman saya tentang disiplin. Jadi kalau menurut saya, disiplin itu tidak hanya terbatas pada anak-anak itu taat aturan dan sebagainya yang seperti kita bahas tadi. Menurut saya, disiplin di sini adalah bagaimana kita sebagai manusia, pribadi kita masing-masing itu punya kebiasaan yang baik, yang itu yang kita ulang-ulang setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Disiplin itu yang dimaksud dengan disiplin. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Karena dari situ akan berubah menjadi sebuah karakter tertanam dalam diri kita, sehingga itu akan menjadi modal yang baik untuk kita menjalani kehidupan. Jadi kalau menurut saya, strategi apa yang harus dilakukan untuk memiliki kebiasaan disiplin positif, ya tentu kita mulai dari diri kita sendiri, melakukan hal-hal sekecil apapun itu yang membuat disiplin diri kita. Seperti itu. Mungkin contohnya dari diri kita, biasakan bangun jam 4 subuh. Biasakan setiap melakukan sesuatu diawali dengan bismillah. Hal sekecil itu kalau kita lakukan akan membuat kita memiliki sikap disiplin dan bisa memberikan hal-hal yang positif itu dari diri kita. Kalau kita sudah bisa mampu membiasakan disiplin positif, ya tentu kita akan memberikan hal positif. Contoh secara tidak langsung itu anak-anak akan melihat dan sebagainya, dan insya Allah itu akan, saya rasa bisa menanamkan disiplin positif untuk peserta didik. Terima kasih. Oke, luar biasa tanggapannya Bapak Ibu ya. Jadi itu bagaimana kita menanamkan motivasi internal dulu. Motivasi internal apabila kita sudah bisa melakukan secara terus-menerus, maka disiplin positif pasti akan terbentuk. Bagaimana kita guru bisa mengayomi anak-anak didik kita, bukan hanya memberi contoh, tapi bagaimana kita mengajak mereka, mendorong mereka supaya terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan baik itulah yang disebut dengan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan. Disiplin yang kita ketahui sebagai bentuk kontrol diri kita, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai sesuatu yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu
pada nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dinamakan sebagai nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu bukan hanya berdasarkan pandangan agama, sosial budaya, tapi dia universal. Semua mengetahui itu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama merupakan poin besar dari sikap penilaian kita. Bagaimana kita berperilaku, kemudian nilai kebajikan tersebut merupakan sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Misalnya, saya ingin menjadi orang yang bijaksana, yang bagaimana selalu menghormati orang lain, gitu ya. Kemudian sejatinya nilai-nilai kebajikan di dalam kurikulum kita pada saat ini atau tujuan pendidikan kita saat ini ialah mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana yang kita kenal nilai-nilainya itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, Bapak dan Ibu-ibu, masih ingat kan apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, yang apa yang pertama? Profil pelajar pertama. Oke, kalau untuk mengingatkan kita kembali, bagaimana kalau kita speak dulu? Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Apa yang ada di TK-nya? Siapa tahu? Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila ini ingin kita capai. Jadi sejatinya saya mengharapkan Bapak dan Ibu senantiasa mengingatkan kepada peserta didik kita apa nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka capai. Kalau bisa profil pelajar Pancasila ini senantiasa diberikan IPK atau dalam bentuk apakah, gitu ya. Saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah. Jadi kalau menurut Mama Min lagi ya, saat ini apa hal-hal yang ingin Mama Min paling capai, nilai paling apa kepada peserta didiknya kita? Baik, terima kasih. Nilai-nilai yang saya akan capai di dalam kelas, kemungkinan untuk anak-anak peserta didik kita harus memberikan pengertian kepada mereka agar mereka tetap duduk tenang,
rapi dan tidak boleh saling mengganggu. Itu saja. Oke, jadi intinya nilai yang ingin ditanamkan ialah bagaimana menghargai orang lain ya. Kemudian melakukan disiplin yang baik ketika di dalam kelas. Oke, di dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat dengan mengacu sesuai pada standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi nilai-nilai inilah yang ingin kita capai kepada peserta didik kita. Bagaimana mereka memiliki sikap yang baik, memiliki karakter yang baik, bukan hanya kecerdasan IQ yang mereka terima, tapi bagaimana mereka bisa berperilaku baik kepada alam atau kepada sesama manusia. Jadi selanjutnya yang akan saya bahas ialah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ya apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu? Nanti kita akan bahas ya. Tentunya ya makan, minum. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Oke, angkat lagi itu. Bagaimana Ibu Uni? Yang akan saya lakukan mungkin untuk Doni, karena dia kan sering mengambil makanan siang yang secara paksa. Jadi mungkin saya melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, apa sebenarnya masalah yang dihadapi sampai bisa mengambil makanan itu dengan paksa. Mungkin kalau saya melakukan pendekatan, menanya-nanya apa yang misalnya pasti dia punya alasan tersendiri kenapa dia melakukan hal tersebut. Mungkin saya bisa juga mendatangi rumahnya, bertanya kepada orang tuanya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya di lingkungan dia bermain. Kenapa bisa dia seperti itu? Oke, ya itu ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Anak-anak kita lakukan itu pasti ada alasannya. Tentunya kita sebagai guru bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mencari tahu apa yang dilakukan Doni terkait alasannya kenapa sehingga melakukan hal tersebut. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Bisa saja tadi Doni itu mengambil bekal temannya itu karena dia lapar, gitu ya. Bisa jadi juga dia ingin diperhatikan oleh temannya. Bisa juga jadinya ketika salah satu alasannya juga bisa jadi ketika di dalam kelas Doni itu tingkat pemahamannya lebih rendah daripada
teman-temannya, sehingga di luar kelas dia ingin menguasai teman-temannya dengan melakukan kenakalan-kenakalan. Jadi anak-anak itu kadang menurut kita nakal, padahal sejatinya mereka ingin diperhatikan. Ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi, gitu ya. Saya dulu kerja sekolah di sini, saya ingat itu almarhum Pak Yunus. Biasanya kan bapak ibu guru itu kalau ada siswa yang nakal, bilang kok kamu ini kamu lagi, kamu sudah. Kalau sering dimasuk kamu lagi, dengan mereka kamu lagi. Tapi dari semua yang ada di situ, bapak ibu guru beliau yang paling memperhatikan nama umat itu. Karena umat itu paling nakal setiap mata pelajaran, nakalnya minta ampun. Tapi ketika belajar fisika kalau tidak salah waktu itu, umat itu paling diperhatikan. Setiap ada sesuatu pasti ditanya, umat bagaimana ini? Dan ketika pembelajaran fisika itu, next time-nya umat itu untuk fisika bagus terus sikapnya. Ternyata di situ anak-anak peserta didik, saya perhatikan ya, karena memori saya waktu sekolah SMP itu sangat berkesan terhadap bapak ibu guru saya, jadi saya ingat. Jadi pada saat itu ketika pembelajaran fisika umat itu tidak pernah nakal lagi, karena ia merasa dihargai. Yang utama ialah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Jadi apabila salah satu kebutuhan kita ini tidak terpenuhi, maka pastinya kita akan melakukan suatu tindakan apapun itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu ya. Misalnya, orang kalau lapar pasti berusaha untuk mencari makanan, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau dia tidak makan berarti pingsan dulu, mati. Aduh, siswa ini. Oke. Tahun ini, sebagai contoh ya, tahun ini Dimas genap 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali ketika ibunya bertanya, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Aku merasa bangga dan keren. Biasanya itu apa yang dipenuhi? Kebutuhan apa? Kasih sayang kah? Penguasaan? Kesenangan. Oke, kesenangan. Kemudian dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebebasan. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nilai apa yang dibutuhkan? Kebebasan dan senang. Kebebasan dan senang. Kemudian menyetir mobil itu seru. Itu apa? Penguasaan. Ayo kita lihat. Oke, jadi aku merasa bangga dan keren itu merupakan penguasaan. Kemudian dia bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, kasih sayang dan rasa diterima. Aku senang bisa ke tempat-tempat yang aku suka, yaitu kebebasan. Kemudian menyetir mobil itu seru, ialah kesenangan. Sebagai contoh, ketika kita belajar, ketika kita mengajar ya, tiba-tiba bayangkan dari pagi sampai jam 12 semua siswa di dalam kelas, pasti ada yang jenuh toh. Salah satunya tadi ada Pak Mas di sini duduk toh, lama-lama karena orangnya outdoor, kinestetik beliau itu tidak suka yang duduk berlama-lama, lebih suka yang di lapangan. Andai kegiatan tadi ini kita kasih beliau palu-palu, atau kita kasih dia option, atau kita kasih dia suling, pasti dia tetap stay di sini. Andai kegiatannya kita pakai musik, sama halnya juga dengan peserta didik kita. Jadi ada hal-hal yang kebetulan
pembelajarannya kalau cuma nonton video saya tidak paham. Jadi saya harus kerja langsung. Kalau saya kerja langsung pasti saya paham. Tapi ada juga anak-anak didiknya kita cuma dia lihat kayak Pak Budi itu dengan lagu pasti dia hafal. Nah, Ibu Putri juga begitu. Dengan lagu pasti dia hafal. Karena itu audionya jalan. Kalau saya agak pongok-pongok lagu apapun itu kalau saya tidak lihat tulisannya saya tidak akan ingat. Nah, begitu juga dengan peserta didiknya kita. Ada beberapa cara audio, kinestetik maupun visual yang kita bisa lakukan untuk mencapai tujuan kita. Begitu juga kita mengajar. Contoh, ibaratkan kita mau ke shopping nih. Shopping tuh ada berapa jalan yang mau kita bisa lewati ke shopping. Banyak kan? Sama halnya mau ke rumahnya Ibu Neng. Banyak lotongnya. Tapi tujuan utamanya tuh ke rumahnya Ibu Neng. Kita mau lihat lewat lotong sana, lotong sana, lotong sana. Tapi tujuan utamanya adalah ke rumahnya Neng. Begitu juga kita mendidik. Jadi tujuan utamanya bagaimana kita bisa membuat peserta didik kita bahagia dan mandiri, memerdekakan peserta didik kita dengan pembelajaran yang bermakna yang kita lakukan. Tidak semestinya pembelajaran itu semua materi itu habis, tapi bagaimana peserta didik kita itu menangkap intisari apa dari materinya kita. Bisakah nyangkut? Bisakah berubah dari sikapnya? Ya, bukan hanya bagaimana kita mencerdaskan IQ-nya dia, tapi bagaimana kita bisa menanamkan karakter dari peserta didik tersebut. Teori motivasi. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain atau untuk mendapat hadiah? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi kita refleksikan dulu, pernah tidak kita melakukan hal tersebut? Apa yang biasanya nih, Neng, Bu Iska, Ojo. Pernah tidak melakukan sesuatu itu mendapat untuk hadiah kah, atau mendapat pujian kah, atau mendapatkan uang? Sering. Apalagi kalau pergi ke dinas. Kita kerja itu apa-apa hanya untuk mau mendapatkan hadiah kah, hanya untuk mendapat uang kayak Bu Misbah tadi toh? Ya buka itu genggaman tangannya karena supaya orang tidak ada kita. Karena tidak ada belinya. Pernah? Sering. Uang sih, misalnya mendapatkan pujian, bukan bilang nanti karena uang. Kamu cantik deh. Oke, itu ya, kita semua pernah melakukan hal yang sama ya. Nah, apalagi kalau kita yang ibu-ibu, pasti kalau dandan itu yang punya suami ya, dandan itu pasti ingin dipuji toh sama suami, ingin menyenangkan suami. Nah, itu motivasi apa yang terbentuk? Karena untuk menyenangkan orang lain itu berarti motivasinya dari eksternal, dari luar, bukan dari dalam dirinya kita sendiri. Misalnya Ibu Milda, seandainya di sekolah itu tidak ada yang mengharuskan orang itu datang jam 7.30, datang tepat waktu, apakah Ibu Milda tetap akan datang sesuai dengan waktu itu atau belum juga jamku? Oke, bagaimana menurut Ibu Milda? Datang tepat waktu karena itu merupakan peraturan sekolah. Tugas dan tanggung jawab saya. Oh iya, jika seandainya tidak ada peraturan, apakah kita tetap akan datang tepat waktu? Oke. Jika kita tanpa peraturan tetap datang tepat waktu, nilai yang Ibu Yayu sampaikan ke saya tertanam di benak saya ingat. Sekolah itu tempat kita menghasilkan uang. Jadi bagaimana kita membuat sekolah atau tempat
kita yang diberikan penghasilan oleh Allah itu membuatnya itu menjadi lebih baik, bukan hanya nyaman untuk kita, tapi juga nyaman dengan orang lain. Karena motivasi dari eksternal Ibu Yayu tadi itu tertanam motivasi internal saya, sehingga saya mengingat terus apa yang beliau sampaikan sampai ke sekolah lain, tetap saya terapkan. Jadi dengan itu apa yang disampaikan beliau, saya sampaikan lagi ke murid-murid saya. Jadi ada motivasi, ada nilai internal yang timbul dari dalam, gitu ya. Sehingga berdasarkan Dan Gosen menyatakan ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, peraturannya kita biasanya kalau anak-anak lambat tidak ada konsekuensi dilakukan. Sebab yang kita lakukan hukuman kadang dikasih di WC, angkat gol. Itu ya. Karena anak-anak itu motivasinya itu supaya tidak terlambat, tidak dikasih hukuman. Itu disebut motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, jadi motivasi eksternal tadi itu sebetulnya berefek dari luar saja ya. Tapi bagaimana kita mengharapkan peserta didik itu timbul motivasi internal dari dalam sudah. Jadi dengan pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila tadi, dengan pembiasaan sholat dulu berjamaah, sebelum belajar berdoa dulu, setelah belajar berdoa dulu, setelah melakukan kegiatan mencuci tangan, apabila itu selalu dilaksanakan, maka akan menimbulkan motivasi internal, sehingga ibu yang di sana tadi sampaikan bahwasanya akan terbentuk disiplin positif. Jadi bagaimana motivasi internal itu tumbuh, maka disiplin positif akan tercipta. Jadi tujuan disiplin positif ini adalah untuk menanamkan ketiga motivasi tersebut, gitu ya. Menanamkan motivasi tersebut tadi baik eksternal maupun internal, tapi tujuan utamanya bagaimana mereka memiliki nilai-nilai sudah, gitu ya, berakhlak mulia dan berkarakter. Selanjutnya kita masuk pada hukuman, konsekuensi dan restitusi. IPA pertanyaan pemantik ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat pelaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA menertawakannya. Dan IPA pun malu. Dan Pak Seno meminta IPA maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kelas semakin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kemudian, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Boleh saya bertanya ke Ibu Rafika? Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab. Menurut saya, yang bagian pertama itu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Menurut saya tidak setuju. Karena kenapa? Di situ menimbulkan kegaduhan kelas, di mana teman-temannya itu menertawai IPA ini, sehingga di situ bisa jadi menimbulkan
sesuatu yang menurut IPA itu dia merasa malu. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Dengan berdiri di depan dan menunjuk hidung itu merupakan sebuah hukuman ya. Dan saya pernah belajar di PMM itu terkait hukuman itu tidak bisa kita berikan kepada anak-anak karena bisa jadi nanti dia punya mental itu terganggu atau anak-anak itu seperti misalnya dia tidak mau lagi melakukan begitu sesuatu hal karena misalnya malu atau takut atau sesuatu hal seperti itu. Jadi lebih bagusnya dipanggil secara pribadi, ditanyakan kenapa atau tidak model-model pembelajaran itu lebih ditingkatkan supaya anak-anak itu motivasinya lebih meningkat begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Habika, luar biasa. Jadi hukuman itu bukan dalam bentuk fisik saja, tapi bisa dalam bentuk lisan. Jadi apabila hukuman itu kita lakukan, maka akan menjatuhkan mental peserta didik. Hukuman itu akan berakibat lama, panjang. Saya pernah dengar juga apa yang Pak Jasmin pernah cerita, kalau di SMK Galang itu beliau pernah sekolah. Karena guru itu menghukumnya sangat keras sampai sekarang Pak Jasmin masih ingat. Dan beliau masih berupaya mengingatkannya. Pernah juga ibu pengawas saya cerita, waktu sekolah beliau kan guru IPA. Beliau tidak kejam sekali, tidak membahas sekali, tapi ketika beliau sudah agak lama kemudian jadi pengawas di sekolah tersebut, tiba-tiba mantan siswanya itu sudah menjadi guru, tapi baru disebutkan saja namanya Ibu Aidawati, itu ibu tadi sudah gemetar. Pasti itu pernah, meskipun kita tidak melakukan hukuman secara fisik, tapi pasti akan ada hukuman yang secara lisan, yang secara tidak langsung menjatuhkan psikologi anak-anaknya kita. Jadi dia berlangsung lama. Kemudian, apakah itu konsekuensi? Bukan. Ini merupakan sebuah hukuman. Karena dia meskipun tidak langsung, tapi mengganggu psikologinya tadi, ya. Oke, ya kita tahu bahwasanya apakah hukuman itu sama dengan konsekuensi. Saya mau tanya kepada Pak Jasmin. Menurut Pak Jasmin, hukuman dengan konsekuensi itu sama atau berbeda? Itu konsekuensi adalah bagaimana kesepakatannya kita antara siswa. Kita buat konsekuensinya kan, konsekuensinya apa? Misalnya kita buat konsekuensi dengan siswa. Apa konsekuensinya ketika misalnya ada yang bermasalah misalnya. Nah, kalau kita mau samakan dengan hukuman itu adalah bersifat apa ya? Kalau hukuman ya memaksa, mengikat kepada seseorang. Begitupun konsekuensi sebenarnya ada persamaan sedikit di situ, karena konsekuensi ada kesepakatan yang kita buat antara dengan siswa. Apabila kita melanggar, kita laksanakan itu konsekuensinya apa. Kalau hukuman ini kadang kita tidak buat konsekuensi dengan siswa, ketika misalnya kita ada yang bermasalah langsung buat hukuman, apa hukumannya, tidak ada konsekuensinya. Tidak ada kesepakatan yang kita buat antara siswa dengan guru. Terima kasih. Oke, tadi yang disampaikan Pak Jasmin itu betul ya, bahwa hukuman itu sifatnya memaksa, tidak ada kesepakatan yang dilakukan bersama. Sedangkan konsekuensi ada kesepakatan, dan konsekuensi inilah masuk pada budaya positif, sementara hukuman itu tidak masuk dalam budaya positif. Jadi apabila Bapak dan Ibu menerapkan konsekuensi di dalam satuan pendidikan, maka itu masih merupakan disiplin positif. Jadi ada aturannya, kemudian ada akibat yang
dia lakukan apabila melanggar. Pertanyaannya, apakah selama ini kita di sekolah ini sudah melakukan hal itu atau masih bersifat menghukum? Gitu ya. Jadi hukuman itu sifatnya terencana dan tiba-tiba. Kemudian anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Lalu hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Misalnya datang terlambat, tiba-tiba langsung disuruh bersih WC. Besoknya lagi terlambat, dikasih bersih WC lagi. Akhirnya itu anak-anak bukan murid sudah namanya, akhirnya jadi cleaning service. Lambat, pembelajaran sudah berlangsung. Tapi berdasarkan kesepakatannya, apabila ada yang terlambat, maka dia harus tinggal kelas selama 15 menit untuk mencari tahu tugas-tugas yang sebelumnya, tidak boleh keluar kelas dan harus tinggal di dalam kelas selama 15 menit. Setelah 15 menit baru dia bisa keluar. Itu disebut konsekuensi. Jadi ada kesepakatannya. Meskipun dia juga sifatnya mau tidak mau dikerjakan, tapi peserta didik sudah tahu, oh ini alasannya saya seperti ini. Biasanya kan kita jumpa itu peserta didik kita beri hukuman, pasti kadang seakan membangkang. Ya, bagi lagi. Ya. Jadi tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Kemudian menggantikan kertas teman-teman yang dicoret. Kalau menurut Ibu Apika, dari keempat itu yang mana konsekuensi, yang mana hukuman? Hukuman itu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Itu konsekuensi. Iya, itu konsekuensi menurut saya. Oke, bagaimana dengan mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan Oke, bagaimana saya mau lihat pertanyaan Ibu Miswar? Apa yang pertanyaannya kayak tadi? Ya, hukuman atau konsekuensi yang bagian atas. Kalau saya yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, menurut saya itu merupakan konsekuensi. Jadi ketika anak-anak sering lambat datang ke sekolah, ini salah satu konsekuensi atau kesepakatan bersama. Ya, bahwa ketika dia lambat datang ke sekolah, yang harus dilakukan adalah seperti itu. Terima kasih. Oke, pernah ada kejadian tuh guru agama memberikan tugas ke anak-anak karena dia tidak mampu menghafal, akhirnya disuruh catat 1 hari 1 malam selama 100 kali mencatat itu surat Al-Ikhlas. Akhirnya ada orang tuanya komplain, anakku sudah tidak bisa kerja apa-apa, hanya itu surat yang dia lakukan terus, dia catat terus, sudah mengantuk tapi tetap juga, sudah gemetar tangannya tetap juga. Jadi dari yang saya sampaikan tadi itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Jadi sesuatu yang tidak memiliki tujuan, tidak berimbas dari yang kita lakukan, maka dia merupakan hukuman. Jadi lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan hukuman.
Jadi saya pernah yang kejadiannya itu adik saya dengan saya Lukman kan di SMK 1 Kaliwalito kita naik motor, jadi ban motor meletus di lalos. Sampai di sekolah tidak langsung ditanya alasannya, langsung disuruh berangkat ke GOR. Bagaimana perasaannya kita? Saya juga waktu itu sudah guru sih di sini, berangkat ke sana. Berarti kalau sudah pagi-pagi sekali nih jam 6 sudah ke sana. Cuma lantaran ban motor itu meletus, langsung dihukum itu anak-anak, tidak ditanya lagi. Orang sudah belajar dia masih membersihkan GOR. Nah, jadi itu hukuman. Hukuman itu tidak ada manfaatnya. Jadi kita harus cari tahu alasannya peserta didik kenapa begini. Harus kita cari tahu. Jangan semata-mata menghukum. Kita tidak lihat apa yang terjadi sebelum dia datang ke sekolah. Apabila ada kecelakaan halus yang terjadi di luar sana, kemudian di sekolah kita langsung menghukum, pasti anak-anak itu akan stres juga ya. Kita kembalikan ke diri kita. Satu hal yang saya praktekkan selama saya di Kali Lompa, dan itu berhasil. Apa yang disampaikan Pak Yunus, jangan kamu mengajar kalau kamu lapar, jadi makan dulu. Itu saya praktekkan. Jadi itu saya praktekkan. Cuma akibatnya badanku melar, tapi bahagia karena saya praktekkan itu. Saya tidak akan masuk ke dalam kelas, saya tidak akan meninggalkan rumah kalau saya belum makan. Kemudian pada saat itu juga selama di sini saya sering mengeluh, ternyata bahasa melambung saya maafkan sudah. Nah, jadi saya praktekkan itu, alhamdulillah. Selama di sana tidak pernah saya emosi, bagaimanapun tuan anak tidak pernah saya emosi. Ternyata itu kebenaran makhluk itu betul. Kalau kita kenyang, bahagia, apapun yang terjadi tidak akan emosi kita. Jadi Bapak dan Ibu cari sesuatu hal yang bagaimana Bapak Ibu bisa lakukan agar supaya emosi kita itu kita bisa manage. Selanjutnya, masa ini dihukum oleh penghargaan. Setuju tidak dengan adanya bahasa dihukum oleh penghargaan? Iya kan? Nah, sebagai contoh, Bu Anas itu di kelasnya siswanya itu tidak pernah melakukan budaya antri. Kalau setiap Ibu Anas masuk kelas itu pasti anak-anak itu gaduh, tidak bagus. Setelah itu Ibu Anas memiliki pemikiran bagaimana supaya peserta didiknya bisa antri. Akhirnya dia menerapkan isu namanya stiker bintang. Ketika setiap anak-anak yang mau antri mendapat stiker bintang. Jadi selama pembelajaran Ibu Anas itu semua anak-anak antri karena mendapatkan stiker bintang. Akan tetapi pada suatu hari Bu Anas sakit, kemudian yang menggantikan itu Pak Heru. Karena Pak Heru tidak tahu dengan adanya budaya stiker bintang, maka ketika Pak Heru masuk, anak-anak tidak antri lagi. Nah, mereka kembali gaduh ulang masuk ke dalam ruangan. Berdasarkan teori motivasi yang kita pelajari, kira-kira apa motivasi murid bersedia antri sebelum masuk kelas? Kemudian adakah cara lain agar murid bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Oke. Terima kasih. Kalau saya melihat dari poin yang pertama, berdasarkan teori motivasi yang telah dipelajari, kira-kira apa motivasi murid bersedia antri sebelum masuk kelas? Biasanya murid, kalau dia ada kita memberikan satu motivasi seperti itu, mereka mau bersemangat, lebih bersemangat. Kenapa? Mereka mau buru-buru. Saya harus cepat memegang stiker. Biasanya kan kalau biasa saya lihat di YouTube ya, ada yang stiker ditepuk begini berarti dia dapat tangan. Ada yang tepuk kasih sayang ya dipeluk sama gurunya. Ada yang bentuk stiker yang lain biasanya dia dielus kepalanya. Disitulah kesenangan para murid-murid dalam mengikuti satu motivasi yang telah diberikan
agar supaya murid itu masuk dengan tertib dan aman, maka guru sebenarnya harus guru wajib memberikan hal seperti itu. Sehingga kita kalau di depan kelas kita sebagai guru kita sudah terlebih dahulu berdiri situ di depan kelas. Bagaimana sebelumnya anak-anak masuk saling jabat tangan atau saling kalau ada stiker seperti itu kita saling memegang stiker dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Mama Min. Jadi kebanyakan dari anak-anak kita melakukan sesuatu itu apabila ada imbalannya. Ya, secara tidak langsung biasa juga. Kalau kau tidak juara 1, kau tidak bisa main game. Kalau kau juara 1, itu belikan HP misalnya. Jadi itu itu motivasi eksternal. Tapi terkadang kita lihat loh, biasanya kita biar pasang juara 1, 2, dan 3. Kemudian kadang apabila ibu-ibu punya 2 anak, yang satunya ibu selalu puji, yang satunya sering ibu berikan yang baru, kemudian yang bekas-bekas itu sama adiknya, apakah itu akan tidak menimbulkan rasa iri? Menimbulkan tuh? Nah, makanya itu penghargaan itu disebut sebagai hukuman seperti itu. Kadang anak-anak yang sering diberikan juara 1, dia tertutup, kadang ada rasa iri dari teman-temannya. Nah, kadang juga karena sudah selalu juara 1, sombong nih sama teman-temannya. Nah, makanya itu disebut penghargaan sebagai hukuman. Tapi bagaimana kita bisa melakukan apresiasi? Apresiasi itu bukan untuk dalam penghargaan, dalam senyuman kah, atau bentuk jempol, atau bisa bilang oh luar biasa. Seperti itu anak-anak pasti akan termotivasi. Kemudian jangan menyanjung satu orang apabila terdapat beberapa siswa. Pasti dianggap hanya dirinya yang spesial. Ya? Oleh penghargaan. Penghargaan itu berupa hukuman, dia bisa berpengaruh pada jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan bersifat menghukum. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif dan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bagaimana itu motivasi intrinsik dikurangi? Karena motivasi intrinsik tadi dia mau belajar karena dapat hadiah. Kemudian merusak hubungan. Apabila dia terus yang diberikan hadiah setiap hari dia juara 1 misalnya, pasti teman-temannya akan merasa iri. Saya pernah mengalami ini, merusak hubungan, dijauhi teman-teman itu tidak enak, ya. Apabila itu kadang orang yang selalu pintar itu ya dibilang kayak sok, karena apalagi guru sering memuji-muji hanya satu siswa. Anak-anak itu bukan mau diberikan hadiah tanda info pintar, tapi pujian dalam hal-hal kecil saja. Jadi bukan ditujukan hanya satu orang. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi dalam satu kelas itu, satu sekolah itu, gitu ya. Sehingga tidak ada anak-anak dalam murid kita merasa dilakukan berbeda. Semua merasa dilakukan sama. Oke, next sudah kita dengar institusi. Nah, betulan Kak? Institusi. Oke. Institusi itu sangat sampai saya katakan tadi ya, sebelum saya katakan tadi, institusi selain konsekuensi, institusi merupakan salah satu bentuk disiplin positif. Di mana restitusi coba apabila
anak-anak melakukan kesalahan, menunjukkan kesalahannya apa yang Anda lakukan. Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya kamu tidak lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya. Misalnya begini, hari ini Udin atau Aco bikin salah, kemarin juga dia bikin salah yang sama, kemarin dulunya dia tetap melakukan yang sama, terlambat terus. Biasa kita bilang tuh, Dede Aco, kau lagi salah sedikit, kau lagi bosan maka lihat mukamu Aco, kau terus. Nah, jadi restitusi tidak seperti itu. Restitusi dia bagaimana peserta didik itu mengenali kesalahannya, keyakinan apa yang dia langgar, kemudian bagaimana dia berupaya melakukan hal-hal sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, saya bisa membawa materi ini ke sini supaya mengenal ini restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut murid untuk melihat ke dalam diri apa hal-hal yang dia lakukan. Kemudian mencari kebutuhan dasar apa yang ingin yang dia lakukan mendasari tindakannya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu dia memberikan solusi sehingga dapat mengembalikan murid itu pada kelompoknya. Jadi restitusi bukan dalam bentuk hukuman, gitu ya. Hukuman kalau boleh diabaikan. Jadi bentuk disiplin positif bisa berbentuk konsekuensi atau restitusi. Nah, ini perbandingannya. Salah satu perbandingan. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi itu pilihan. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi nyaman untuk murid. Begitu juga sama halnya dengan konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang. Nanti akan saya bagikan PPT-nya. Bandingkan itu apa? Perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Ada gen. Hukuman hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Ternyata ada gen di depan, di belakang. Oke, Bapak Ibu sudah dengar itu keyakinan kelas? Jadi apa bedanya peraturan kelas, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas? Oke, saya bertanya ke Ibu Yayu. Jadi ada peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terus terang untuk yang saya pahami, yang kelas itu saya kira sama. Kalau peraturan kelas itu segala sesuatu yang dibuat dengan sengaja dan dengan menerapkan sanksi di dalamnya. Jadi kalau yang melanggar itu biasanya kena sanksi. Beda dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kalau keyakinan itu sesuatu yang dibikin secara bersama-sama, satu kelas itu, baik masing-masing usulan dari masing-masing siswa, kemudian dibuat piramida mengerucut sehingga ada beberapa yang disepakati sebagai
sesuatu yang harus dilaksanakan secara konsisten di dalam kelas itu. Sama yang disampaikan Ibu Yayu tadi, PTN kelas itu di situ masih terbentuk nilai-nilai negatif, misalnya dilarang membuang sampah. Sementara kesepakatan kelas itu sudah dia sepakati. Tapi ketika dia keyakinan kelas ada nilai yang ingin peserta didik capai. Jadi langkah utama kita nggak perhatikan ya. Langkah utama langkah utama menentukan keyakinan kelas. Yang pertama dulu kita buat peraturannya. Kita buat peraturan kelas dulu dengan peserta didik. Jadi untuk mendapatkan keyakinan kelas, kita buat peraturan dengan peserta didik. Biasanya kan peraturan guru yang buat kan? Tapi untuk mendapatkan keyakinan kelas, itu peserta didik yang buat. Ketika mereka dilibatkan, pasti peserta didik akan terlibat. Dan aturan kesepakatan dari mereka yang jalani, apabila mereka langgar, itu kan kesepakatannya. Jadi tidak ada paksaan. Kemudian di dalam keyakinan kelas kita mengajarkan bagaimana itu aturan yang tadinya seperti dilarang merokok atau dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi kalimat positif dengan caranya misalnya kata dilarang itu dengan tidak itu dihilangkan, tapi dengan menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Lalu kita langkah ketiga ialah kita bagikan lagi nilai kebajikan universal yang di dalamnya. Nilai apa di situ? Kemudian budaya anti atau tidak mengejek orang lain. Nah, setelah akhirnya kita angkat lagi keyakinan apa di situ. Artinya misalnya tidak mengejek orang lain itu berarti menghargai orang lain. Keyakinan kelasnya itu adalah menghargai orang lain. Tapi sebelum keyakinan kelas itu, Bapak Ibu dulu bisa membuat diagram bentuk Y atau diagram bentuk T. Apa yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Untuk mendapatkan keyakinan kelas itu ada beberapa langkah. Tidak langsung jadi ini. Tapi kita libatkan dulu peserta didik. Kita buat apa semua keinginannya, apa semua yang dia harapkan, gitu ya. Contoh keyakinan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Jadi ini yang hasil dari aturan kelas itu adanya ini keyakinan kelas. Endingnya ini keyakinan kelas. Jadi bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai dalam peserta didik itu. Bukan hanya sekedar aturan yang dia tahu, tapi ada nilai apabila saya sholat misalnya, nilai apa yang saya peroleh. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada posisi kontrol. Coba kita lihat gambar di depan. Di manakah posisi Bapak Ibu? Ada 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Apakah selama ini kita berbuat masih sebagai penghukum? Seharusnya sudah tidak ya. Oke, di mana selama ini posisi kontrol Ibu ini? Kalau menurut saya lebih asik kita berteman dengan siswa daripada kita jadi seorang penghukum. Karena kalau kita menghukum dengan fisik, anak-anak otomatis akan menjauh dari kita. Bahkan ketika kita panggil saja dia dari jauh, dia sudah balik belakang sama kita. Dan bahkan bukan hanya di sekitar sekolah, sampai di luar sekolah
dia tidak akan pernah langsung mendekat. Kalau anak yang kita dekati menjadi teman, otomatis dimanapun kita berada, tangannya itu cepat atau lambat paling duluan untuk ambil tangan kita, saling lebih duluan. Tapi kalau anak-anak yang kita hukum secara fisik, otomatis paling duluan di belakangnya kita. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadinya bagaimana kita menghindari posisi sebagai penghukum. Di sini ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman pemantau. Konsekuensi tadi, apabila kita menegakkan konsekuensi, maka posisi kita sebagai pemantau. Akan tetapi, apabila kita menetapkan manajer, maka posisi kita sebagai apabila kita menetapkan institusi, maka posisi kita menetapkan manajer. Saya berikan video ya sebagai contoh. Akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Ini sebagai penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah. Ya, posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Oke, saya beri posisi ini. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Oke, jadi ini posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjukkan dan menimbul. Hukuman disebut pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Apa itu yang dikasih anu pelajaran? Kalau ini posisi membuat rasa bersalah. Tapi ini lebih baik sih, lebih baik daripada posisi penghukum. Adegannya sih sama, hanya bahasanya yang berbeda. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala. Betul, saya ini. Biar Ini membuat rasa bersalah. Apa? Membuat rasa bersalah. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Pasti sering ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu,
Maaf. Udah bisa halus dia. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau suaminya terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Memang ada cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, jadi ini disebut dengan membuat rasa bersalah. Agar lebih baik daripada menghukum. Cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi teman yang seperti Ibu Iin bilang tadi, lebih baik dia jadi teman. Nah, kita lihat bagaimana posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa mengamalkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Oke, biasanya kalau kita jadi posisi teman, hanya siswa itu hanya sama kita dia bersikap baik, tapi sama guru lain itu jarang. Kalau kita, jadi kadang biasa mungkin apa dewan guru tuh ada berselisih pendapat, ini aku sih kamu sama saya, udah sama-sama begini-begini. Nah, mungkin pada saat itu guru tadi menetapkan posisinya sebagai teman. Namun, kemudian karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor pengakuan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, kalian seperti itu. Kalau kita menempatkan posisi kita sebagai teman. Kalau ini sebagai pemantau atau monitor, kita menetapkan itu konsekuensi. Ini agak lebih baik dari posisi kontrol ini di posisi keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Astaga. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol. Jadi itu posisi pemantau, dia sebagai konsekuensi. Nah, selanjutnya menunjukkan kita posisi manajer. Di posisi manajer ini kita menetapkan konsep institusi. Dia menetapkan segitiga institusi. Jadi yang paradigma ingin saya tawarkan ke Bapak Ibu. Ini yang ingin dicapai. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Posisi ini disebut menstabilkan identitas. Kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menanyakan Menghargai diri sendiri keyakinan. dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut?
Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, ini validasi tindakan dalam segi 3 itu ini disebut Saya validasi mencoba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu dia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan di Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, jadi itu paradigma tentang restitusi. Memang benar, kita tidak bisa lakukan, kita tidak bisa capai dalam satu kali tindakan saja. Ini akan berulang. Tapi bagaimana kita meningkatkan peserta didik kita menggali apa keyakinan-keyakinan yang mereka lakukan. Jadi masih ada video satu lagi ya. Jatuh lagi. Ada disebut dengan segitiga restitusi. Bahagia, ibu dan bapak guru hebat pada firma restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi komprehensif, sehingga penanaman nilai Ini yang dilakukan sama guru beda Pak? Ya pastinya dalam aspek segitiga restitusi ini paling selalu sudah dilakukan oleh Pak Jasmi. Proses berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru yang berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, ini penerapan segitiga restitusi di mana kita sebagai manajer. Memang susah, tidak gampang, harus jadi malaikat. Sudah lama nggak terasa. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Sebelum saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah bagus padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak,
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, jadi itu penerapannya segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa tahapannya yang ibu-ibu sudah lakukan ya, tapi tidak secara menyeluruh. Dengan menerapkan kita di mana posisi kontrol kita sebagai manajer, anak-anak itu akan bercerita. Kalau kita langsung menjudge, menghukum dia melakukan tindakan pelanggaran atau mendukung, kadang anak-anak itu malah memberontak, ya, malah membekam. Oke, jadi teori budaya positif untuk hari ini sekian. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau refleksi dulu. Jadi beberapa yang saya paparkan tadi tentang budaya restitusi, pemahaman baru apa yang Ibu peroleh selama diskriminasi ini, Bapak Ibu peroleh. Mungkin saya mulai dari Kak Jasmine. Pemahaman baru apa yang kita baru peroleh setelah adanya diskriminasi tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemahaman saya tadi setelah materi diskriminasi tentang budaya positif. Artinya kalau kita mengambil segi positifnya, mungkin dari positifnya banyak sekali yang bisa kita ambil. Ya, baik dari penanganan siswa, banyak sekali yang harus kita ambil tadi dari materi-materi yang diberikan oleh tadi, diskriminasi tentang budaya positifnya, terutama dalam bidang saya guru TK, banyak sekali penanganan kasus itu tidak langsung memberikan hukuman. Banyak cara-cara yang kita lakukan. Ternyata kalau kita pelajari semua tadi tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa. Harus ada konsekuensinya yang harus kita lakukan supaya tidak membuat hukuman itu semena-mena. Mungkin cuma itu sekedar seperti yang saya berikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya Bapak dan Ibu, kita dapat saya simpulkan bahwasanya dari peraturan kelas itu Bapak dan Ibu boleh buat keyakinan kelas dulu, sepakati dengan peserta didiknya, sehingga ketika sesuatu pada akhirnya peserta didik kita melanggar, kita bisa ada acuan keyakinan kelas apa yang mereka langgar, dan Bapak Ibu bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga institusi itu. Jadi kita sebagai guru juga tidak akan mudah emosi, karena dalam segitiga institusi ada bahasa-bahasa, ada panduan dialog yang kita gunakan. Mungkin sekiranya setelah diskriminasi ini Bapak dan Ibu boleh mempraktekkannya dengan peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat, meskipun kecil pengaruhnya bagi ibu-ibu dan bapak. Saya harap dapat bermanfaat dan diaplikasikan ke peserta didik. Demikian, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ruangan yang disediakan, yang fasilitas